Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yakunu mu'taniyan bi'ilmin arghaba bi ta'atin nahin 'anid dunya jtala mutawaqqiyan 'ilman yakunu muksiran qila wa qala wal jidala musawwila. Wa yakunu, dan adalah dia orang alim akhirat, mu'taniyan menyungguhi bi'ilmin arghaba, dengan ilmu yang disukai, bita'atin, dalam ilmu yang menyukakan dalam ta'at, nahin 'anid dunya, dan melarang daripada dunia istilah yang nampak, mutawaqqiyan ilman yakunu mukassiran, dia menjauhi, mutawaqqiyan menjauhi ilman, ilmu, yakunu adalah ilmu itu, muksiran memperbanyak, qila wa qala. Qil dikatakan orang begini, wa qala dan berkata si fulan begini, wajidala dan berdebat, musawwilan. Qala Syarif rahimahullah, hazihil alamatu salisatu min alamati alimil akhirah. Ini alamat yang ketiga, tanda yang ketiga daripada tanda-tanda orang yang alim akhirat. Ay wa min alamatihi ayyakuna mu'taniyan bi tahsilil ilmi nafi'i al-muraggibi bit-ta'ah an-nahi 'anid dunya. Wa min alamatihi, dan di antara tanda-tandanya orang alim akhirat, ayyakuna adalah dia mu'taniyan menyungguhi bi tahsilil ilmi nafi'i, dengan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, al-muraggibi, yang menyukakan, yang menggemarkan, ta'at, dalam berbuat ta'at. Inya belajaran ilmu nang menggemarkan ta'at, kada namun ilmu nang menghilangkan syariat. Dulu buat pengarannya belajar melajari ilmu, timbul kada bersyariat, timbul kada bersembahyangan, kada apa itu, kada alim akhirat. Caranya orang yang alim akhirat itu mengajarkan ilmu, ilmunya itu menambah taat, menyukakan taat, menggemarkan taat kepada Allah, an-nahi 'anid dunya, dan mencegah, melarang daripada hukum dunia. Itu. Nah, ada orang ilmu begitu belajar ada taat lagi, ya baik. Wa yakunu mutawaqqiyan, dan adalah dia menjauhi, mutawaqqiyan menjauhi, ilman akan ilmu, wa yakunu muksiran qila wa qila, yang adalah ilmu itu memperbanyak qila wa qala, ai udulan, yang tidak bermanfaat, ma yatahaddatsu bihil mutajalisun, pandiran yang berbicara dengan dia oleh orang-orang di majelis. Kada usah jauhi ilmu nang maulah perdebatan, nang maulah perdebatan. Qala si A, qala si A, qala si A. Ini sekilas adalah ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih memang gitu. Qala si A, qala ila, qala ba'duhum, qala ini, qala itu. Tapi sambungnya wal jidal, selalu berdebat. Jangan memperbanyak ilmu hanya untuk perdebatan. Ilmu yang memperbanyak perdebatan
itu adalah ilmu qila wa qala. Ilmu berkata si fulan, berkata si fulan, dikatakan si fulan begini itu ilmu ngarang. Nah lalu nang sering kayak ini adalah ilmu fikih. Berarti jangan terlalu banyak mengaji ilmu fikih. Kalimat dan terlalu banyak ngaji ilmu fikih. Maka di pondok belajar ilmu fikih banyak, hati-hati memahami. Ada yang dimaksud ilmu itu badai az-zahiriyah, ilmu zahir nang di dalam syarah sitin, ilmu nang wajib diketahui itu adalah zahir-zahirnya aja. Kalau masalah daqaiqnya itu kan dosa. Nah sehingga ada yang disebut dengan batasan-batasan belajar ilmu fikih yang wajib. Itu hukumnya fardu ain. Silakan. Kewajiban bagi seorang yang mukallaf, laki-laki bini-bini, balik dan berakal belajar ilmu fikih ma yusahihul ibadah, ilmu nang agar dia beribadah itu sah. Nah karena ibadah itu diawali dengan beristighfar, makanya ada babul istinja masuk dalam babul toharah. Karena batoharah itu perlu alat banyu, maka belajarlah tentang banyu. Wajib nih, karena banyu adalah akan alat bersuci. Lalu belajarlah cara bersuci daripada najis, bersuci daripada hadas. Itu simbolnya dong. Setelah suci daripada hadas dan najis, lalu masuk kepada pokok ibadah, yaitu sembahyang. Yalah, dalam sembahyang belajarlah syarat-syarat sah sembahyang, rukun-rukun sembahyang, sunat-sunat di dalam sembahyang, makruh di dalam sembahyang, pembatal sembahyang, kemudian apa lagi? Ya habis makruh di dalam sembahyang. Itu bagian daripada ilmu fikih. Nah belajar babus sholat, belajar zakat agak usah. Kalau ada hartanya jual, ya belajar haji karena bila sudah hendak naik haji hanya belajar berhaji, bila sudah hendak berzakat hanya belajar berzakat. Berarti banyaklah fikih kan ada banyak. Cukup sudah agar mensahkan ibadah cukup sudah dalam ukuran fardu ain. Nah ada pun di pondok ini hendak jadi alim, paham? Lalu kena di dalam satu kampung ada orang alim yang bisa menguasai fikih, tauhid, tasawuf, lalu hukumnya fardu kifayah. Mun kadang nang alimnya di kampung kayak apa? Makanya dikirimlah, hendaklah setiap kampung itu palaula kana nafarun minan nas. Itu ada ayatnya, hendaklah beberapa orang manusia, kelompok manusia kampung si A mengirim ta'ifatun, ada sekelompok tolak berangkat menuntut ilmu supaya boleh melajari ke kampung. Jika gitu tuh kada mungkin sekampungan sekolah pesantren, kada mungkin beberapa orang aja. Nah kayaknya boleh ke kampung hanya melajari yang tadi jual, melajari masalah banyu, melajari masalah beristinja atau bab taharah, kemudian
kemudian melajari babul ibadah. Beres lah di kampung tuh ya kalau salah. Nanya itu fikihnya ya tauhidnya ya tasawufnya berkaitan nang malabihi nang qala qila qala orang kampung kan usah yang belajar nih malah pahit nang ini aja ayo berpundukan lagi nang qala qila ya akan berdebat juga. Lebih banyak insya Allah akan dibentuk rencana beberapa hari ke depan akan. Salah satunya adalah membentuk ilmi lembaga bahsul masail. Nah keluaran kena gila wakola wajidar ayo hasil. Tapi belajar kan dulu bab ada babnya babul jidal bab apa kayak apa caranya apa. Biar dia dulu umpamanya si A masuk ini masuk ya sudahlah perhatian kita lah caranya yang disebut dengan bahsul masail itu namanya apa karena perlu keahlian ya mau perlu keahlian kenapa perlu keahlian memahami kalimat keahlian dalam moderatornya ini mengatur ini dan itu keahlian menyimpulkan. Dan ini memang bisa orang kontak orang ilmu itu karena orang ilmu itu alamnya bahsul masail. Di Muhammadiyah ada bahsul masail di sini ada maksud masail itu ciri khas Nahdlatul Ulama diantaranya adalah bahsul masail. Napa aja masalah iris kemudian bila masuk dalam bahsul masail iris. Orang yang bisa pintar di luar masuk ke dalam bahsul masail kiyuk. Nyanyinya bila di luar ini merasa pintar, namanya seorangan jagaunya, makanya kamu di kampung rasanya rasa jagaunya. Lantak bahsul masail orang banyak ngalim, saya nyembah ya kiyuk apa jalan kiyuk juga, makanya jangan itu anak menantang orang. Halus kita baik. Ya Pak. Iya, umur ngomong ada banyak tapi ianya. Kita mengatakan bahasa kuahnya katak dalahnya keluar dari tempurung. Kenapa ianya? Karena keluar bener ini hanya alimnya zaman Betsus. Alim zaman Betsus punya berapa tahun? Semuanya kopi pasta aja. Nah, pokoknya bila labrak ada usaha ini mengaji fikih ayo ada apa ya aku ada baca majer fikih juga ayo ada ini ma'khuzun min qaulihim qila ini diambil dari perkataan mereka qila kaza qila wa qala fulan kaza yakunu musawwilan lil jidal ay muzayyinan lahu memperindah dalam berdebat. Oh, jika bilanya orang berdebat, habis saya menyusun kata-kata qala si fulan ini qala ini harus itu berat dari ini. Dia kata kada sanggup benar itu kada sanggup bisa kan gitu. Hari. Kamu sanggup ni. Qala si fulan ada kitabnya Sofha halaman sekian, kitabnya garang cetakan ini tahun ini lengkap, ada lengkap. Membahas masail untuk berapa kali sudah kita kawan sudah apalagi menjiplak lagi. Jangan lah rumbet kan. Ada orang dilatih, padahal itu bagus dilatih sebenarnya, bagus aturan
ada waqiah lagi, ada masalah aktual, bahasa orang sekarang. Oh ini ada masalah aktual, yuk kumpul bang bahas bang apa ini kan orang di pondok kayaknya atur gitu kan, ada masalah anyar kejadian nih, ini gini, yuk bahasan fikih apa itu. Tapi jangan berdebat kada ujungnya, itu namanya judulnya debat kusir, kada ujungnya capek. Nah lalu supaya ada perdebatan itu ada menghasilkan banyak diatur, ini moderatornya si A, ini pesertanya si A, notolinnya si A, nang tukang catat, kena ini menyimpulkan, paham jadi otaknya. Kalau sudah marang kau, dia berdapat simpulan gini, sudah dapat simpulan gini, kesimpulannya gini. Tapi biar dia dapat kecil-kecilan dulu selain menantang bejidal gitu. Tapi wajah belum bilati ya boleh debat kada dilarang. Justru kadang-kadang debat itu maulah orang pintar. Itulah mau ada berdebat kada pintar kan, bila ada pintar berdebat tuh. Cuma asal jangan berkencangan orang dulu aja gitu. Bantap. Ya, kalimatnya wajadilhum billati hiya ahsan. Silakan berdebat tapi dengan cara yang sangat baik. Kalau ada aturan debat, aturannya gini. Nah, jangan diantar masuknya kena dalam bahsul masail. Ada bersama kitab mana kitab kalau ini orang berdebat itu kita menegi di kalimatnya apanya, kada gampang ini rinci kamu kalimat. Kada asal kitab kada juga, kada emang kitab cek orang kitab apa ini jadi bang kitab kena kedudukan kitab itu ada lagi pulang kitab ini yang harus dipegang, kitab ini namun di dalam memang di dalam bahsul fasail Nahdlatul Ulama kada terpakai karangan Ibnu Taimiyah nang kaya alimnya ikam Ibnu Taimiyah kada pakai bisa apalagi Muhammad bin Abdul Wahab kenapa baik semina bisa kada kali karena bukan golongan kita mun seorang ada orang kalimatnya kan gitu, mun ampun seorang ada aja, kenapa orang? Habis. Kemudian qala fil ihya'i berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang bagi ayyakuna ta'allumu min jinsi ma ruwiya an Hatimin al-Asabbi. Ini bagus banget ini. Panjang ini. Ujar Imam Al-Ghazali sebaiknya adalah belajar itu dari jenis ilmu yang diriwayatkan dari Imam Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ini tilmizu Syaqiqin al-Balkhi, muridnya Imam Syaqiq al-Balkhi radhiyallahu anhu. Annahu qala lahu Syaqiq, bahwa berkata lawan Hatim al-Asam oleh Imam Syaqiq. Maksudnya jadi Imam Ghazali ini ada di Ihya, ilmu jenis ilmu nang kita pelajari itu bagus adalah ilmu nang dikisahkan dari riwayat Hatim al-Asam. Apa garangnya kisahnya? Hatim al-Asam ini muridnya Imam Syaqiq al-Balkhi. Lah, di mana? Nang yaitu bukan di Makkah, nih di mana? Balkhi ini bagian daripada Tunisia. Ada nama arti Belgia lain. Hatim al-Asam orang Bali, Syaqiq al-Balkhi ini orang Bali.
aja dengarannya anak hati malah sama-sama tuli. Aku jalan apa hati malah biar hati itu geler bener ya, harus tuli bener ya. Orang wali ini jadi salah. Ini geler orang lawan sidin digeler orang hati tuli. Nah, Hatim al-Asam ini berguru lawan Syakik al-Balqi. Lalu suatu hari Syakik al-Balqi ini berucap lawan Hatim al-Asam. Tim, ya Hatim, munzu kamu sahidkan. Sudah berapa lama kamu belajar lawan aku? Sahidkan itu belajar. Munzukam sudah berapa lama sahidani engkau belajar lawan aku? Kamu siapa? Dah belajar lawan aku ni? Qala Hatim, ujar Hatim, mundu salasin wa salasin hasanatan, masya Allah. Ulun belajar lawan pian ini 33 tahun. Wah, ada apa-apanya lagi tahun ini aja 3 tahun palingnya dari kampung. Orang 33 tahun awalnya ngaji, tapi itu kan guru kemerdekaan aja 33 tahun. Nah sekarang aku bertanya, Fama ta'allamtu minni fi hadhil muddah. Apa yang engkau pelajari dariku dalam ini masa 30 tahun, 30 tahun. 33 tahun kamu ngaji aku nih. Apa pelajaran yang kamu dapati? Ya, nah kamu dapat. Nah, Pak 33 tahun ini. Kopiah buruk aja lah. Ada aja Pak kopiah dapat 5 buruk, ini buruk. Ikam 33 tahun mengaji lawan aku. Nah, panang ikam dapat. Nah, ini pandiran orang hebat ya. Makanya tadi berbuli ke awal pandiran kola sama masalah 8 masalah saja. Anda 33 tahun dapat ya. Iyo. Nah ini cocok kita menambahkan 8 ini sama aja mengaji lo 33 tahun. Nah barunya istinbat kau ini menyimpulkan lo main tadi makai akal hati simpulkan. Oh kesimpulannya meja. Oh kesimpulannya meja 33 tahun mengaji. Kesimpulannya hanya cuma 8 ilmu. 8 kalimat aja yang belum dapat. Qala syakikun lahu ujar syakik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa muridku ini 8 ini ya 33 tahun. Baru tahu lagi penjelasan murid, cuma guru menjawab kayak ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zahaba umri ma habis aku umur kalau ni kamu 33 tahun apa yang kamu dapat-dapatnya? Zahaba umri ma habis umurku bersamamu 33 tahun engkau hanya dapat 8 masalah. Walam tata'allam illa samana masaila, tidak menghasilkan ilmu engkau tidak menghasilkan ilmu kecuali 8 masalah. Olah berkata hati ujar hati guru, ya ustazu ayya ustazi wahai guru, alam lam ata'allam gairah, ulun kata mempelajari lain berlepan. Wa ini la uhibbu an ukaziba, dan ulun kada suka berdusta. Itu tuh kada kau lagi ulun nambah diri dasar itu ulun mah dapat lepan.
qala hadhihi samana masail. Menggiji menggaiban lebang masalah itu nama paggerak. Ini nak kita kaji ya. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.